Satreskrim Polres Grobogan berhasil menangkap 2 begal sadis yang beraksi di Jalan Raya Semarang, Grobogan. Keduanya ditangkap saat menikmati hiburan malam di Kecamatan Gubuk. Dalam aksinya, keduanya menggunakan golok dan pisau untuk merampas sepeda motor milik korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah unit sepeda motor hasil kejahatan dan puluhan butir obat terlarang milik tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan berhasil membongkar dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 Kemenak tahun 2020 setelah melakukan penetapan tersangka IN dan KN. Penyidik Kejaksaan melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka yang juga dijadikan kantor sekretariat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Kasih Intel Kejari Pekalongan Adi Chandra menyebut dana bansos dari Kemenak yang cair September 2020 lalu diberikan kepada 497 lembaga, sekolah diniyah, dan tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ. Masing-masing bantuan 10 juta rupiah. Modus yang digunakan saat pencairan, tersangka meminta uang Rp500.000 dengan dalih infak. Selain melakukan pemotongan, tersangka juga mengkondisikan atau mewajibkan kepada semua lembaga pendidikan yang menerima bantuan untuk membeli perlengkapan dan alat pencegahan dini COVID-19 ke CV miliknya dengan harga jauh lebih mahal dari harga di pasaran. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Tengah menggelar tes swab antigen massal secara gratis di 4 kecamatan di Kota Semarang yang memiliki kenaikan suspek COVID-19 tinggi. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tembalang, Kayamsari, Pedurungan, dan Kecamatan Banyumanik. Selain tes swab antigen, HKTI Jateng juga membagikan obat antiparasit yang sudah mendapat izin dari BPOM untuk warga positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab antigen. Bupati Grobogan bersama Kapolres Grobogan dan Komandan Kodim 0717 Purwodadi menerapkan kebijakan 1 hari di rumah saja dan penyekatan di perbatasan zona merah. Penyekatan dilakukan terhadap para pengendara yang hendak masuk ke wilayah Grobogan dengan mengharuskan para pengendara menjalani tes swab antigen di posko penyekatan. Hasilnya, petugas menemukan adanya pengendara dari zona merah reaktif. Atas temuan ini, petugas meminta pengendara putar balik dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemerintah Gunung Kidul, Yogyakarta berencana kembali membatasi kegiatan sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Wakil Bupati Gunung Kidul, Heri Susanto menuturkan, kegiatan yang akan dilarang antara lain hajatan. Hal ini mengingat kembali munculnya klaster hajatan di Gunung Kidul yang menyumbang angka positif cukup signifikan. Meski demikian, gugus tugas Kabupaten Gunung Kidul masih akan melakukan koordinasi mengingat hal yang sama juga sedang dibahas di tingkat provinsi. Selain hajatan, kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti acara wisuda sekolah juga sementara dilarang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Agus Waryanto meninjau langsung pasokan dan harga kedelai di Primkopti Harum Weleri Kendal. Dalam kesempatan ini, Agus memastikan pengrajin tahu tempe mendapatkan bahan baku dengan harga di bawah pasar dan ketersediaan bahan baku selalu ada. Dapat diinformasikan saat ini harga kedelai impor di pasaran mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga kedelai impor masih di kisaran Rp7 hingga Rp8.000 per kilogram. Sementara itu, kebutuhan kedelai di Jawa Tengah antara 420 hingga 450 ribu ton per tahun. Namun juga tidak bisa terpenuhi sehingga perlu menggalakkan tanaman kedelai lokal unggulan di Grobogan. Petani pisang di Brebes menyampaikan keluhan produktivitas tanaman pisang kepada pengurus DPD Partai Nasdem setempat. Keluhan tersebut antara lain merosotnya harga dan pemasaran di tengah pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, simpatisan Partai Nasdem Tarwanto menyampaikan untuk mengatasi persoalan harga yang merosot perlu ada kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah daerah ataupun pengusaha.